Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Bayern Munchen versus PSG. Ini merupakan ulangan partai final tahun lalu di mana Bayern yang jadi pemenang. Dinahkodai oleh manajer yang berbeda, PSG berhasil menang di leg pertama ini. Uniknya kemenangan ini diperoleh saat Bayern bisa meregistrasikan 31 shot berbanding 6 shot saja untuk PSG. Nah, penasaran dengan jalannya pertandingan ini dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim turun dengan formasi sama yaitu 4-2-3-1. Namun kita akan lihat perbedaan penggunaan formasi di laga ini. Game plan Bayern sangat jelas menggunakan high defensive line atau garis pertahanan tinggi guna membuat area bermain lawan sempit dan bisa menerapkan high pressing yang berkesinambungan. Namun hal inilah yang nggak terjadi di pertandingan ini dan membuat Bayern kebobolan cepat. Bisa kita lihat compactness atau kerapatan antar lini dan antar pemain yang terlalu jauh membuat gol pertama terjadi. Meski situasinya menang jumlah, nyatanya Bayern dalam shape yang nggak bagus. Jarak antar back jauh dan jarak antara back dan pemain tengah juga jauh, sehingga nggak bisa press secara simultan. Neymar lepas dari marking Kimmich dan kita lihat pergerakan Mbappe dalam menarik Sule keluar. Pergerakan tanpa bola untuk memberikan ruang bagi Neymar dan pemain asal Brasil ini memilih sebagai penyuplai daripada menyelesaikan sendiri. Mulus. Defend dan counter adalah strategi awal manajer asal Argentina ini. Dengan keunggulan 0-1 di awal, bikin PSG bermain lebih reaktif menunggu Bayern dengan bertahan rapat. Di klip ini terlihat Draxler menerima lalu membawa bola dengan bebas setelah pressing lini tengah Bayern dieliminasi. Bebasnya Draxler ini adalah buah dari jarak yang jauh antara pemain tengah dan pemain bertahan. Kita lihat lini belakang memilih mundur. Hal ini dilakukan karena lebih waspada akan kecepatan Mbappe. Namun tetap saja 4 melawan 1 pemain terlalu banyak. Harusnya ada satu pemain yang step up untuk ganggu Draxler saat menerima bola. Ini juga yang membuat Hansi Flick langsung membuat pergantian di menit 33. Lalu apakah Bayern kesulitan menembus pertahanan PSG? Well, sebetulnya enggak. Bisa dilihat dari XG Bayern di pertandingan ini yang sampai menembus angka 4. 2 dari 3 fase sebetulnya dijalankan Bayern dengan baik. Yang pertama adalah fase build up atau bangun serangan. Yang kedua fase penciptaan peluang. Dan fase terakhir yaitu penyelesaian peluang atau finishing. Ini yang jadi masalah. Absennya Lewandowski jelas ada pengaruhnya. Namun sepak bola terdiri dari banyak faktor. Kegemilangan nafas juga ikut andil. 10 penyelamatan dilakukannya dan beberapa di antaranya penyelamatan jarak dekat. Di blok tinggi sampai medium, PSG bermain rapat saat tanpa bola. Hal ini dilakukan untuk menutup progresi Bayern dari tengah. Namun Bayern punya pemain yang memiliki long pass terukur untuk bypass lini tengah dan depan PSG. Menggunakan switch baik direct maupun indirect untuk disorganisasi pertahanan PSG sekaligus menemukan situasi seperti ini. Cara ini jitu bikin Bayern dengan mudah masuk ke sepertiga akhir. Lewat switch yang kali ini dilakukan tidak langsung, Bayern mencetak gol pertama. Sebelum crossing, switch secara nggak langsung menggunakan umpan pendek ini bikin pertahanan PSG harus bergeser. Dan situasi bagi bek kiri PSG adalah 1 versus 2 sehingga nggak bisa langsung ganggu Pavard melakukan crossing.
dan Bayern dapat menyamakan kedudukan di babak kedua lewat gol set piece. Mouting melakukan screening atau memblok pemain yang mengawal atau melakukan man marking Müller sehingga dia bisa menyundul bola dengan bebas. Skor 2-2 ini nggak bikin Pochettino keluar dari game plan-nya, karena aturan away goal dan hasil seri sudah cukup buat modal PSG di leg kedua nanti. Jadi, Pochettino masih menerapkan strategi defend dan counter, karena di situasi 2-2, Bayern masih belum diuntungkan. Dan akhirnya, gol terakhir terjadi. Ironisnya, switch yang digunakan Bayern untuk membongkar pertahanan PSG malah justru jadi penyebab pertama gol ini. Berhasil diintercept, switch tadi diubah menjadi serangan balik oleh PSG. Sebetulnya secara shape atau tim defending, situasi ini terkontrol. Namun Mbappe dengan finishingnya mampu mencetak gol. Hasil ini jelas bikin PSG jadi tim unggulan di leg kedua nanti. Namun berkaca dari banyaknya shot ataupun peluang yang didapat Bayern, PSG tetap harus memperbaiki sektor pertahanannya agar lebih solid. Menumpuk pemain di belakang memang secara tim defending sudah baik. Namun perlu individual defending untuk melakukan aksi bertahan seperti tackle, block, dan intercept. Sementara buat Bayern masih banyak PR terutama di sektor belakang. Kohesi antar lini diperlukan agar tim bisa menerapkan shape yang compact. Gol kedua PSG oleh Marquinhos adalah contoh juga betapa pertahanan Bayern nggak kompak dalam menjaga shape untuk menarik offset. Offset trap atau jebakan offset memang akan riskan. Namun dengan memilih garis tinggi saat bertahan, jebakan offset jadi krusial. Pemain belakang Bayern harus gak ragu melakukannya.